ta'kulu fiha, jangan. Itu maknanya larangan. Dilarang makan minum pada wadah mereka. Cuman timbul pertanyaan, larangan ini apakah maksudnya haram? Apakah larangan ini maksudnya makruh? Sebab an-nahyu idza tujurrida anil qarinah unsurifa ila tahrim. Redaksi larangan bila tidak ada korena, catatan yang memalingkan, pastikan larinya larangan itu kepada haram. Apakah larangan jangan makan ini sama dengan haram ataukah sama dengan tidak haram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Yang terjemah halaman berapa? Nah, wa an Abi Sa'labata al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu qala, diriwayatkan dari Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin, sesungguhnya kami para sahabat yaitu berada di tanah satu kaum, yakni di kampung satu kaum ahli kitabin, yakni non muslim, ahlul kitab. Afanaqulu fi aniyatihim, maka apakah aku boleh makan pada wadah-wadah punya mereka? Qala, menjawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu fiha, janganlah kamu makan pada wadah mereka, illa alla tajidu ghairaha, kecuali bahwa engkau tak mendapati akan selain wadah itu. Faghsiluha, maka cucilah wadah itu, wa kulu minha, dan makanlah kalian fiha, pada wadah tersebut. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, selepas kita salat zuhur berjamaah, yang tentu harapan dan doa kita, rangkaian ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah, moga semuanya diterima oleh Allah dan kita masih diberi kesempatan untuk ngalamin ibadah salat asar. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan ini, saudara, kita akan mengkaji tentang bagaimana seorang muslim memakai wadah, gelas, piring, cangkir yang dimiliki oleh orang non-muslim ketika kita main ke rumah mereka sebagai kita berteman. Tapi bukan itu saja, kalau kita baca hadis ini, begitu banyak makna yang kita bisa ambil. Sebagaimana dimaklumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sahabat banyak, 124.000 orang sahabat. Salah satunya hadisnya kita dapat dari jalur beliau, panggilannya Abu Sa'labah al-Khushani. Abu Sa'labah ini nama aslinya berbeda-beda pendapat para ahli-ahli sejarah.
Ada yang menyebutkan namanya Jurhum bin Amr. Ada juga yang menyebutkan namanya Zaid. Ada yang menyebutkan namanya Umar. Namun yang lebih terkenal nama aslinya adalah Jurhum. Dia punya anak namanya Sa'labah, maka disebut ayahandanya Sa'labah. Beliau ini dari Qudha'ah. Abu Sa'labah termasuk ahli Bai'atur Ridwan, orang-orang yang waktu ada bai'at pada saat perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah itu dari Mekah kurang lebih 25 km. Di situ ada perjanjian besar Rasulullah dengan kafir Quraisy Mekah. 1.400 orang yang ikut, salah satunya Sayyidina Abu Sa'labah. Tentu memiliki kedudukan besar orang yang ikut pada Bai'atur Ridwan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala puji mereka di dalam Al-Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim wa anzala sakinata 'alaihim wa anzala wa asabahum fathan mubina, fathan qariba. Laqad radiyallahu ta'ala 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Demi sungguhnya Allah redha kepada orang-orang mukmin yang kala itu ikut membaiat di bawah pohon. Allah berikan keridhaan besar kepada Sayyidina Abu Sa'labah karena ikut pada Bai'atur Ridwan. Abu Sa'labah kemudian itu pergi ke Syam untuk dakwah di Syam, sampai akhirnya beliau meninggal di Syam pada tahun 75 Hijriah. Abu Sa'labah ini orang yang rajin bertafakkur. Setiap malam kadang keluar rumah, kayak kita juga keluar rumah, tapi beda ini. Beliau keluar rumah memandang langit, begitu, memandang keheningannya, ketenangan malam. Lalu dibandingkan dengan ketenangan Nabi Muhammad. Kata Abu Sa'labah, bila pengen tahu ketenangan malam, ketenangan Nabi Muhammad, tanya saja ama malam dan keheningannya. Malam bakal menjawab, saya tidak setenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis tafakur lalu solat sampai subuh. Sampailah pada akhirnya pagi itu di tahun 75 Hijriah, anaknya Abu Sa'labah ketok kamar abahnya, kok enggak keluar solat subuh. Dipanggil lagi, abah, enggak ada jawaban. Panggil lagi, abah, enggak ada jawaban. Ada apa ini? Dibuka pintunya, abahnya lagi sujud, enggak berani mendekat, kok enggak bangun-bangun. Ternyata meninggal dunia saat sujud dalam salatnya. Begitulah amaliyah-amaliyah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kajian kita, kata Abu Sa'labah, qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah. Ini namanya adabnya para sahabat tinggi sama Nabi Muhammad. Tidak berani sama Nabi Muhammad para sahabat manggil ya Muhammad, kecuali orang primitif dari pedusunan yang tidak mengenal tata sopan baru memanggil ya Muhammad. Tapi para sahabat
akhlaknya begitu tinggi, mengikuti akhlak Allah dan mengamalkan perintah Rasulullah, takhallaqu bi khuluqillah, Anda berperilakulah seperti perilakunya Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala yang mencipta jagat raya, termasuk mencipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Nabi makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Tidak pernah di dalam Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai ujung An-Nas menyebutkan langsung nama kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan dengan sebutan puji-pujian. Tidak seperti nabi yang lain. Ya Musa la takhaf, ya Yahya khudhil kitaba biquwah, ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya, ya Zakaria inna nubashiruka bigulamin, dan seterusnya. Tapi sama Nabi Allah tidak menyebutkan namanya, akan tetapi dengan sebutan puji-pujian. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan, ya ayyuhal muzammil qumil laila, ya ayyuhal muddassir qum fa'andir, dan seterusnya. Bila ditemukan dalam Al-Quran ada nama Muhammad, pastikan Allah sedang menyatakan kerasulan dan kenabiannya. Allah memproklamirkan bahwa Muhammad ini bukan sembarang orang, akan tetapi dia Rasul dan Nabi. Seperti pada ayat, wa ma Muhammadun illa Rasul, mesti iqtiran birisalatihi. Wa makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, iqtiran birisalah wa nubuwah. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum, iqtiran disertakan kerasulan Nabi Muhammad, pangkatnya disebut. Sebab akhlak Allah, dan Allah nyuruh umatnya, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan sampai Anda memanggil Rasul seperti memanggil Anda kepada kawan Anda. Maka para sahabat mengamalkan Al-Quran, tidak memanggil ya Muhammad, akan tetapi ya Rasulullah. Begitulah akhlak mulianya para sahabat. Ini namanya at-ta'addub bi Rasulillah, bersopan santun kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata Abu Sa'labah, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab. Kami ini ada di negeri satu kaum non-muslim. Ahlul kitab itu maksudnya Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, dia ahlul kitab. Non-muslim, tidak muslim, tidak. Sebablah mereka berlebihan menuhankan selain Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, wa qalatin nasara Isa ibn Allah, mal masih ibn Allah awalnya. Maka mereka berkata Uzair adalah anak Tuhan, sementara Nasrani Isa adalah anak Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha faqir
wa nahnu aghnia. Allah butuh amanah, begitu. Maka saudara, kata Sayyidina Abu Sa'labah, afanaqulu fi aniyatihim, bolehkah ya Rasulullah kami makan pada piring, minum pada gelas mereka? Kenapa pertanyaannya seperti ini? Hadis ini saudara, bukan saja Imam Bukhari dan Imam Muslim yang riwayatkan, tapi Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud juga meriwayatkan di dalam kitab sunannya. Bahkan di dalam riwayat Abu Dawud ada latar belakang hadis ini yang jauh lebih luas dibanding bunyi hadis yang disebutkan di dalam Bulughul Maram ini. Kata Abu Sa'labah di dalam Sunan Abu Dawud, inna nujawiru ahlal kitab, ya Rasulullah kami hidup berdampingan dengan non-muslim, bertetangga dengan non-muslim, ahlul kitab. Wahum yatabakhuna al-khinzir wa yashrabuna al-khamra. Mereka itu suka makan daging babi. Mereka itu suka masak daging babi, makan daging babi. Mereka suka minum khamar. Begitu di dalam hadis Abi Dawud. Bagaimana ini ya Rasulullah? Bolehkah saya makan pakai piring mereka? Bolehkah saya minum gelas mereka? Kami kan bertetangga, satu komplek. Begitu. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, Nabi menjawab, in wajadtum ghairaha fakulu fiha. Kalau ada yang lain saja. Begitu. Tapi fa'ilam tajidu, kalau kalian tidak mendapatkan cuman itu aja, kata Nabi, farhadu bil ma'i wa kulu washrabu. Cuci aja, lalu boleh makan dan boleh minum. Sejarahnya begitu. Abu Sa'labah, sahabat Nabi dan para sahabat itu selalu hidupnya higienis. Tidak mau asal-asalan, makan piring harus benar-benar suci, minum benar-benar gelas itu suci. Dan mereka kalau ada sesuatu yang mengganggu dalam pikirannya, enggak mau mutusin sendiri. Apalagi nyari-nyari Google, emang belum ada juga. Tapi mereka bertanya, karena memang Allah suruh, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya sama ahli ilmu jika Anda tidak tahu. Maka bila ada yang mengganggu pada jiwanya, boleh enggak ini? Enggak tahu. Udahlah, embat aja. Tidak, sahabat. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu, kepada gurunya, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis ini, inna bi ardi qaumin ahli kitab. Kami ini ada di negeri non-muslim. Kami bertetangga dengan orang non-muslim, ahlul kitab. Namanya bertetangga, bergaul, kadang sering diundang. Begitu di rumahnya, ya ada piring, ada gelas, begitu ditawarin makan. Kami bingung, bolehkah kami makan piring mereka, pakai piring mereka?
Kan non muslim yakin gak bakal menjerumuskan begitu, tentu. Walaupun kami non muslim, kami tahu Anda muslim, ini gelas. Kami sering berteman dengan non muslim, bilang jangan takut Pak Haji, kami juga tahu ini gelas enggak kena babi, enggak gitu, tenang Pak Haji, begitu bahasanya. Begitu. Di Bintaro kami punya tetangga dulu non muslim, begitu, namanya Yusuf Sakir, nama muslim juga namanya, begitu. Ada anjingnya, begitu di rumahnya. Maka ketika Nabi ditanya tentang bolehkah kita makan pakai piring, pakai gelas, perabotan mereka, kata Nabi dalam hadis ini menjawab, la ta'kulu fiha, jangan makan pada piring itu, pada wadah itu, jangan, illa kecuali boleh dah, alla tajidu ghairaha, kalau kau tak dapati yang lain. Kalau nggak dapati boleh, fagsiluha, cuci dulu, wa kulu fiha, dan silahkan makan pada wadah tersebut. Dalam hadis ini saudara, karena kita kajiannya adalah hukum di masjid ini, meski tadi sedikit menyinggung akhlak para sahabat, kita harus ngambil sisi hukumnya. La ta'kulu fiha, jangan. Itu maknanya larangan. Gitu. Larangan dari Nabi. Dilarang makan minum pada wadah mereka. Cuman timbul pertanyaan, larangan ini apakah maksudnya haram? Apakah larangan ini maksudnya makruh? Begitu. Sebab an-nahyu idza tujurrida anil qarinah unsurifa ila tahrim. Redaksi larangan bila tidak ada korena, catatan yang memalingkan, pastikan larinya larangan itu kepada haram. Apakah larangan jangan makan ini sama dengan haram, ataukah sama dengan tidak haram? Berbicara ini tentu ulama berbeda-beda. Sebagiannya ada yang bilang haram. Ini daripada madhab Syiah, Hadawiyah, haram. Sebab mereka menyatakan pakai dalil Quran, innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu najis. Maka karena najis, maka makannya pun tidak boleh. Begitu kata mereka. Namun ini pendapat adalah dhaif. Sebab enggak begitu. Quran bilang wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Alul kitab itu punya keistimewaan dibanding yang lain. Makanannya, ya sembelihan mereka boleh kita makan, alul kitab. Perempuan mereka boleh kita nikahi. Ini ada keistimewaan ahlul kitab dibanding musyrik-musyrik yang lain. Maka kata Imam Syafi'i, larangan ini elatnya apa? Kenapa Nabi larang? Kata Imam Syafi'i menyatakan al-illah laisa binajasatil ain. Alasan dilarang oleh Nabi ini bukan karena mereka najis, bukan. Tapi seperti apa yang dijelaskan di dalam Sunan Abu Dawud, karena kebiasaan mereka makan daging babi, kebiasaan mereka minum arak. Sedangkan arak itu najis, sedangkan daging babi juga najis. Sehingga
Karena mereka terkadang memasak sesuatu yang haram, terkadang meminum sesuatu yang haram, mereka tidak peduli apakah itu halal, apakah itu haram. Jadi sehingga larangan ini bukan pada bendanya, tapi pada perilaku kehidupan mereka, yang tentu tidak semuanya juga begitu. Sehingga jangan di sini maknanya adalah makruh, makruh, begitu, makruh, tidak haram. Akan lebih tegas bunyinya pada hadis sesudah ini, yang kalau cukup waktu kita bedah bagaimana Nabi wudhu pakai wadah punya orang musyrik, bukan sekedar ahlul kitab. Lanjutan hadisnya, tapi nanti kita lihat, cukup waktu kita bedah pada pertemuan ini. Jadi sehingga kata Imam Syafi'i, jangan di sini makruh, makruh, makruh. Sehingga hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah makruh hukumnya menggunakan wadah-wadah milik non-muslim, dengan catatan kalau masih mendapati wadah yang lain. Makruh kalau masih ada wadah yang lain. Lah kalau timbang cup aqua, ya kan, cup air mineral, lah kan mereka gak minum-minum cupnya, ya kan, minum. Ini bagaimana ya, kan cupnya dipegang mereka. Ini tasyadud, nyulit-nyulitin diri. Islam nggak kayak begitu, minum aja nggak apa-apa. Begitu yang kayak begitu boleh, boleh. Sebab asal segala sesuatu adalah suci, kecuali ada dalil yang menunjukkan najis. Ini kan berbicara ikhtiyat, preventif. Kata Nabi sebaiknya jangan, makruhlah menggunakan wadah-wadah orang-orang non-muslim, dengan catatan kalau masih ada wadah yang lain. Begitu. Kenapa? Sebagai ikhtiyat. Karena itu kalau tidak ada wadah yang lain, emang itu aja, maka sebaiknya dicuci aja. Kadang kita aja mau makan di satu pesta muslim, dilap-lapin pakai tisu, itu kan higienis namanya. Emang itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau memang nggak ada, nggak apa-apa, cuci dulu, bersihin, cuci, biar entenya nggak muncul was-was. Kalau udah dicuci, ente kan yakin ente yang nyuci, begitu, nggak apa-apa, begitu, nggak makruh, begitulah. Jadi kalau tidak ada wadah, maka cuci saja. Sesudah dicuci, silahkan makan, silahkan minum, karena larangan itu larangan karena makruh, karena kotor saja, bukan karena bendanya pasti najis. Enggak karena itu. Sehingga ketika Nabi menyatakan fagsiluha, cuci, ini amarnya lin nadbi, perintahnya karena sunat, sunat cuci, supaya tidak timbul keraguan-raguan, bukan karena wajib dicuci. Karena umumnya mereka pun juga paham menjauhi najis juga sebagai manusia, begitu.
Dari hadis ini bisa difahami, boleh saja kita wudu, boleh saja kita mandi menggunakan ember, bak yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Boleh saja. Hanya makruh sebab asal benda itu adalah suci, kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan keyakinan itu najis. Selama tidak meyakini itu najis, maka wadah boleh saja untuk kita pakai. Dari hadis ini juga kita bisa ambil ilmu betapa para sahabat amat sangat menjaga daripada najis, sehingga kekhawatiran itu ditanyakan langsung kepada ahli ilmu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari hadis ini juga bisa difahami bahwa khamr itu najis, walaupun tidak muncul, karena dalam kisah panjangnya muncul yatbakhuna luhumal khinzir wa yashrabuna al-khamr. Mereka minum khamr, mereka memasak daging babi. Artinya babi itu najis dan juga arak juga najis. Dan dari hadis ini juga saudara dapat difahami bahwa boleh kita bergaul dengan non-muslim, berdagang dengan non-muslim, berteman dengan non-muslim. Tidak dilarang. Islam tidak kaku. Ama non-muslim aja suruh baik, tuh muslim. Apalagi ama saudara seagama. Timbang beda dikit aja udah musuhan, pengennya berantem mulu. Maulid sama agak maulid berantem, padahal nabinya sama, Tuhannya sama, kitab sucinya sama. Mau ngapain? Ama non-muslim kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik. Ini kan bilang Abu Sa'labah, inna nujawiru ahla kitab, kami bertetangga. Enggak kemudian Nabi jangan. Enggak. Itu non-muslim. Tuh akhlak Islam tuh kayak begitu. Dan memang Nabi suruh wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berperilakulah Anda kepada orang-orang, samakah dia Islam, samakah dia non-muslim, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Inilah Islam, enggak kaku. Itu mah ya Rabbana, timbang beda calon presiden pilihan aja udah ribut aja di grup WA, mana semasjid lagi. Begitu. Ada nggak kayak begitu? Ini yang mana orangnya ini? Ya Allah, sekampus. Begitu. Nggak usah. Begitu. Dia rakyat Indonesia, dia rakyat Indonesia, sama aja. Nggak kayak gitu-gitu aja. Kita mau berantem, yang ngono akur, yang atau jadi presiden, yang atau jadi menteri. Akur, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Kita masih kagak akur mulu. Gua ogah ke masjidnya dia, najong banget. Najong bahasanya. Apa itu? Hanya beda begitu. Mau ngapain? Jiwa harus lebar. Ini loh. Hadis ini mengajarkan boleh kita bermuamalah dengan non-muslim. Enggak apa-apa. Bertangga. Bahkan makan pakai piringnya aja Nabi kagak haramin. Boleh. Begitu. Nabi boleh. Begitu. Enggak apa-apa. Begitu. Bila kita muncul ragu takut dia menggunakan kurang higienis, makruh cuci aja. Kan Nabi enggak nyulitin jadi musuhan. Inilah hidup saudara. Enggak kaku Islam itu. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah Islam yang tawazun. La syarqiyah wa la gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Islam ini tidak ekstremis,
tidak liberal. Islam itu adalah enak, mengenakan, murah, tapi bukan murahan ajarannya. Semuanya diatur oleh Islam, akhlak yang baik. Kita berbisnis silakan, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya kasihan itu ada saudara-saudara kita, emang dasar Cina, pada di rumahnya ada kosmos. Siapa yang kayak begitu tuh? Cina emang juga 9 naga gitu. Kayak apa itu dia? Jangan menghina ras. Begitu, bukan kami juga bergaul dengan mereka, kenal juga enggak. Gitu, enggak begitu. Kan kita ada yang terlahirnya di Indonesia, yang terlahirnya di Arab, ada yang terlahir. Ini kan enggak boleh, sama-sama makhluk Allah. Jangan begitu. Jangan kita enggak suka sama perilakunya, lalu kemudian bangsanya yang dibawa. Itu akhlak tidak baik. Apalagi kemudian bangsanya bangsa Arab lebih parah. Kata Nabi, ahibbul Arab, cintailah Arab. Li salasin, 3 faktor ini aja dah. Li anni Arabiyun, saya ini bangsa Arab loh. Begitu kata Nabi. Kalau kita menghina Arab, ujungnya bakal menghina Rasulullah SAW. Dan itu bahaya. Begitu saudara. Maka kita tidak usah. Jangan. Begitu. Mana mobilnya? Wuling lagi. Wuling. Mobil. Ya Allah. Mau ngapain? Produk dia, HP-nya aja dari sono juga. Mau ngapain? Jadi bahasa itu yang manis. Orang non-muslim tidak kenal Islam dari Al-Quran. Orang non-muslim tidak kenal Islam dari hadis. Orang non-muslim kenal Islam dari perilaku muslim. Maka muslim dididik. Betapa Abu Khaisamah saudara bergaul, bahkan bertetangga. Enggak apa-apa. Jadi enggak kayak gitu-gitu amat kita jadi orang. Kita harus baik. Ama non-muslim aja kudu beradab. Bagaimana ama sesama muslim? Bagaimana kalau muslimnya adalah anak cucunya Rasulullah? Bagaimana kalau muslimnya ulama? Ya kita harus hormat dah. Kita nggak ada apa-apanya. Jangan mau dibenturin begini begitu. Aduh. Kita no komen dah. Lihat akhlak para sahabat. Dan kita mau ngikut siapa lagi? Ashabi kan nujum. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu bak bintang di langit yang menyinari alam raya. Ikuti mereka. Maka kita jadi muslim berakhlak baik. Jangan tidak baik. Jangan sampai ketidaksukaan kita sama sesuatu lalu kita mengolok-olok segalanya, dan itu tidak baik. Mari kita berperilaku santun, berperilaku baik. Silakan Anda menyukai seseorang, tapi tidak pula menghina rasnya, dan itu tidak baik. Karena bukan mau kita, mau Allah. Kalau udah mau Allah, hidup kita ini saling kenal mengenal. An-nasu suwasiyatun, manusia sama. Maka kita harus punya perilaku yang baik. Lebih-lebih orang akademisi yang memiliki pengetahuan dan seorang cendekia. Kita tidak boleh menghina ini, menghina itu. Bila ada oknum yang tidak baik, jangan menghina rasnya. Bila ada tokoh nggak baik, jangan menghina rasnya. Dan itu bukan perilaku yang islami, tidak baik dan tidak benar dalam Islam. Apalagi kita bangsa Indonesia yang punya falsafah Pancasila, kemanusiaan, bukan sekedar adil, tapi harus punya adab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ini harus diamalkan. Saya rindu pengen ada PMP dalam sekolah-sekolah itu. Harus ada pendidikan sejarah dalam sekolah itu. Kalau tidak ada itu, kemerdekaan yang ada hanya sekedar slogan-slogan tanpa ada makna dan esensi di dalamnya. Makin kesini nanti bukannya makin matang, tapi malah
kembali ke zaman nol, dan itu sebuah kerugian. Mari kita pelajari hadis-hadis Nabi ini, betapa indahnya Islam dan betapa luhurnya ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada muslim berperilaku tidak baik, bertutur tidak baik, menulis di medsos sesuatu yang tidak baik, saya yakin karena mereka jauh dari cahaya Nabi Muhammad, karena mereka kurang kenal tentang siapa Nabi panutannya. Pelan-pelan kita belajar Bulughul Maram supaya kita sampai kepada titik tujuan, bukan sekadar pada hukum, tapi akhlak yang ditanamkan dalam setiap hadis demi hadis, perilaku yang dicontohkan oleh sahabat yang menjelaskan hadis itu adalah perilaku-perilaku luhur yang patut untuk kita teladani dan kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebih saudara sekalian, inilah sekelumit makna dari lautan makna sabda-sabdanya Rasulullah. Masih banyak sebetulnya, tapi ada tinjauan itu gramatikal yang tidak cocok kalau kita kajian di kampus, ngaji nahwu sorok, bisa sarap kita. Begitu puyeng memahami itu, tapi bukan itu pada kajian kita. Kalau nahwu bakal ebak di sini maknanya apa ilsok, apa makna dhorob, itu panjang, dan itu bukan kajian yang harus disampaikan di masjid kampus, karena bakal jadi puyeng kalau udah ngomongin ke sini vocabulary dan seterusnya. Tapi kita kajian hukum dan akhlak yang kita bisa ambil dalam kajian kita, dan ini sekelumit yang bisa untuk disampaikan. Mohon maaf ada yang ditanya mungkin dari materi ini.